Dan bahkan split, wah ini dia. Jadi salah fokus. Oh ini dia ya. This is my This boy. is my boy. Jangan lupa dengan 5 orang yang dia kumpulkan, mereka harus bermain lebih objektif saat ini, Profesor. Dan jangan lupa, di sini Rek akan menjadi kolam berjalan. Namun yang aku pertanyakan adalah tambah dengan kita tahu sendiri. Ini rata-rata hero-nya Alter Ego karena hero grouping, mereka minim sekali untuk sisi power di arah rumput. Alright, outplay hampir terjadi di arah top lane. Sans berhasil rough wave, tapi ternyata Udil masih selamat. Sedangkan di arah Turtle, mereka akan coba kembali lagi memulai dari awal untuk mencoba mendapatkan Turtle-nya. Karena Kairi menunjukkan orange buff. Gimana depan sana, Flicker with Rock Wave gagal mendapatkan 1 point kill. Dan para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk dihajar. Kairi mencoba mendapatkan retribution dan berhasil. Sally pada mereka boy, gagal mendapatkan sosok. Rotasi masih terlihat cukup agresif di area 3 menit pertama. Sementara memang sekarang Alter Ego mereka akan lebih berfokus gimana caranya Pai di area atas ini bakal ditahan. Dan Sans sepertinya akan menghantui pemain-pemain dari Alter Ego di area early. Wah ini pick off-nya kayaknya nggak bakal berhenti-berhenti dicari sih. Karena kayaknya target yang paling optimal dari Alter Ego adalah Albert. Dan lihat Albert benar-benar terpressure di arah gold lane. Dan hampir saja bisa ditumbangkan. Untungnya clear wave secepat itu pun dia lakukan. Kalah total. Oh tapi kita menuju ke arah top lane. Dari segi tim di adjustment with Flicker. Masih ada Flicker yang didapatkan. Membuat para pasukan dari Onyx mereka gagal mencoba dapetin Nino. Tapi Nino mencoba untuk bertahan dengan spraydown-nya gagal. Damage dari seorang Kairi terlalu sakit dan rough wave yang menutup backline dari Alter Ego. Pai mencoba untuk menukar dengan 1 point kill. Tapi Pai kebingungan siapa yang harus dituju. Karena targetnya terlalu banyak. Triple kill from Kairi. Lucky for Mania. Tapi nampaknya berhasil dihindari. Dari Kairi tidak berhasil di shutdown oleh seorang Odil. Dan tidak ada yang tumbang dari pemain-pemain Onyx di area atas setelah tim fight yang cukup panjang. Alter Ego mereka kehilangan 2 pemainnya. Nino dan juga Kairi ini 2 pemain yang bisa adu mekanik. Mereka bisa tarik ulur, mereka bisa maju dan mundur. Dan buat teman-teman juga yang udah memprediksi bahwa 67% game ini akan jatuh ke Onyx. Kalian juga bisa ikutin prediction ketika kalian nonton di live kita di YouTube. Kalian bisa langsung poll aja, kalian bisa langsung vote. Kira-kira dari match pertama. Mereka hanya akan mengirimkan Sally Boy. Mereka cuma dengan bisa jalan Basya. kaki masuk ke Yes. area Oh. jungle-nya. Dan Tapi itu dari resiko. bottom line, Rough Wave-nya berhasil mendapatkan 2 damage tapi gak berhasil mundur ke arah belakang. Spray down yang diberikan, membuat para pasukan dari Onyx mereka harus respect dengan damage yang diberikan oleh Alter Ego. Tapi di arah top lane, para pasukan dari Onyx mereka kehilangan turret yang berhasil didapatkan oleh Survive. Sebuah harapan, sebuah nafas segar dengan 1 turret pertama yang didapatkan di arah top lane. Padahal Alter Ego bawa 2 firmness loh Be. Untuk lebih sustain dari segi team fight-nya. Buat tahan badan semua damage-damage dari pemain Onyx ini bisa ditahan dengan 2 firmness itu. Tapi kita nggak ngelihat terlalu tebel gitu dari pemain-pemain Alter Ego. Yeah. Karena dengan perbedaannya Itu daripada Renner, karena Renner single target. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari Onyx mereka standby on position. Mereka udah siap untuk menuju ke arah top lane. Dr. Jeremy telah terjadi dan Kipai! David Just menuju ke arah seorang Sally Boy. This is my boy! Tapi nampaknya Sally Boy masih bertahan. Dan Sally Boy berhasil mundur ke arah belakang. Sally Boy, the Miracle Boy still survive. Difference, 8.000 gold difference, tapi Rek mungkin udah mulai harus mundur. Nino di depan sana akan menjadi target utama. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk menjemput Nino. Mereka coba menjemput Ajal dari seorang Nino. Tapi Sally Boy tidak akan membiarkannya begitu saja. Moon mencoba untuk menutup, tapi Blessing dan Propalman memporak-porandakan. Clearmian tapi Rafael dari Udil berhasil menutup nyawa dari Albert di top lane. Masih mau lebih, dapetin 1 poin jadi korban. Walaupun Sally Boy selamat. Iya, tapi memang pertukaran dengan Albert yang tumbang. Tapi permasalahannya Alter Ego mereka mengalami kerugian yang cukup banyak. Dan bahkan Sans kali ini harus berhati-hati tentunya dengan damage rate di area mid. Terus support ya sebenarnya dari RKT karena game fact by Grab-nya hanya Rex saja yang menggunakan Revitalize dan Pai hilang. Yes. Tiba-tiba di tangan Kairi. Karena Pai selalu menjadi target utama. Laning jauh Onyx benar-benar diganggu sama Pai. Laning jauh Onyx, benar-benar Pai ini bisa menjadi sosok yang menyeramkan. Tapi ini lihat, mereka menuju ke arah baseline, menuju ke arah base turret dari Onyx. 10.000 gold difference akan menjadi milik Onyx. Tapi di depan sana mereka tidak bisa mendefense bersama dengan seorang Pai. Kairi, Tik-Tik buka bermain, Tik-Tik buka main sekitar damage-nya. Kairi langsung menghilangkan Nino. Ini bencana. Onyx benar-benar memporak-porandakan base Alter Ego dan menumbangkan Alter Ego di bawah menit 15 dengan hanya 1 point kill saja. Dan bahkan dengan kemenangan yang sudah
bisa terlihat di Bawa game ini menuju ke arah late game Ranger Mas. Yes. Mereka menolak bermain di late. Tahtanya. bahkan masih ngebawa Florin juga untuk Alter Ego. Tapi ya tentunya ini akan menjadi match point di tangan Onyx. Apakah mereka bisa untuk mengamankan ini? Atau Alter Ego akan membahas dengan satu sama? Match point. Alter Ego harus banget membawa. Ini gak akan terlalu masuk all in ke arah seorang Albert. Dan di arah plan dari seorang Kiboy akan coba dikasih level 4 terlebih dahulu. One by one situasi terjadi, tapi Kiboy akan coba dimakan sebelum level 4 terbakar. Satu poin, first blood di tangan Alter Ego. Alter Ego di game kedua kali ini lebih mengamuk dan bahkan carry. Dipukul mundur ke arah belakang oleh seorang Serpai. 11 akan coba terjadi, Purify Gaming telah diberikan, tapi Nino almost terpick up. Di arah top lane, hampir saja ada solo pick up terjadi yang dilakukan Albert, tapi nampaknya belum ada korban tambahan. Bisa setidaknya mendapatkan satu momentum untuk Onyx. Dan di area bawah tentunya Boots akan memotong pergerakan dari Pai yang udah mulai pelan-pelan nih nyolong motong ke lini minion yang berjalan di area XP. Tapi Pai too strong itu udah tidak bisa dipungkiri. Depan Albert di arah top lane. Dia terperangkap, dia nggak bisa sama sekali bernafas. Mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi Albert udah mulai dijaga ketat oleh dua player Onyx di depan sana. Nampaknya mereka akan coba lebih memilih untuk melakukan berbahaya loh dari Boots. Lihat, 5 orang ke arah depan. Race kartu motor, Kiboy hilang. Decimated Sunpoint. Sally pada Miracle Boy. Masih lebih. Kairi mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan oleh para pasukan Alter Ego. Mereka akan mengamankan Alter Ego yaitu lini depannya Onyx gitu, Kiboy. Bukan tanpa alasan, Survive menjadi nomor 1 EXP lane di minggu pertama. Lihat, tengah permainan dari Survive, dia berhasil melakukan cutting. Bahkan 2 wave harusnya yang dia cutting, Profesor juga memoncat. Iya, tapi kali ini lihat Boots udah mulai mainin rotasinya juga. Clear cepat di area EXP lane, langsung ngebantu untuk nge-clear cepat di bagian mid lane-nya. Dan sehingga tim fight-nya ini akan dimulai dari Onyx sendiri. Hilang dari seorang Udil, surprise! Happy birthday! Membuat Udil tumpah dari depan sana. Langsung Dino, berhentian! Dua hilang! Alter Ego happy birthday! Lihat surprise attack Bapak Ibu semua yang diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Membalikan kembali keadaan dan bahkan lihat mereka mencoba untuk mengulur kembali. Mencoba untuk mencari di mana poin kalian bisa didapatkan. Mencoba untuk keluar dari zona yang dibikin oleh Alter Ego, Profesor. Dan itu adalah jawaban ketika Pai melakukan cut wave terhadap 2 lane minion di arah top lane tadi. Dia benar-benar tahu persis apa yang bakal dilakukan sama Pai dan Onyx menjawab hal tersebut agar rotasi dari Alter Ego tidak semerta-merta bakal langsung all in menuju ke arah top lane. Tapi turtle ketiga seharusnya tetap akan ada di tangan dari Alter Ego. Karena memang tidak akan ada yang bisa melakukan kontes ketika memang Kairinya lebih mementingkan poin kill terlebih dahulu. Tapi Memang yang dicari dari teman-teman Alter Ego adalah bagaimana poin dari turtle ini dimanfaatkan untuk Nino. Tapi Ninonya masalahnya tertangkap juga. Tapi ini perfect turtle yang sangat mahal dari Alter Ego. Perfect turtle yang kalau bisa kita lihat dari statistik di awal tadi poster yang telah terlihat. Ya. Kalau misalnya para pasukan Alter Ego mereka hanya mendapatkan 1 turtle. Ya, tapi kelihatan pattern dari tim fightnya Onyx ini udah berbeda. Mereka udah nggak maksimalin si Kiboy yang ngebuka, tapi Sans sekarang yang mencoba untuk culik satu pemain tanpa dia Purify. Entah itu mungkin Nino, entah itu mungkin RKT. Tapi Flop di depan sana tidak berhasil mendapatkan satu damage tambahan. Mundur ke arah belakang Kairi. Mencoba di take down. Kairi masih coba menghindari tapi tidak terlalu lama. Survive menutup hari dari seorang Kairi. Kairi gak boleh pulang. Dan bahkan pasukan Onyx, keuntungan yang mereka dapatkan atas rank itu tidak sebanding dengan Kairi yang hilang. Ya, itu menjadi kerugian juga. Di mana Kairi yang berhasil ditumbangkan. Dan perbedaan level mungkin bisa aja diungguli oleh seorang Sally Boy. San! Gila San! Lihat nih menuju ke seorang Dino. Dipancing oleh seorang Boots. Dengan dashnya yang udah keluar. Ternyata Dino tidak pergi. Dan ketika tidak ada Serpai, Lord kali ini akan bisa dipegang oleh Onyx. Dan bahkan para pasukan dari Onyx mereka tahu mereka akan ada 5 versus 4. Boots mencoba mencegat seorang Udil. Memancing Purify Gaming. Iron Hook dalam mancing matinya mantap. Coba untuk mundur ke arah belakang. Albert mencoba untuk memberikan sedikit menyicil. Dengan tidak adanya cashback, tidak ada diskon, Albert gagal mencicil Lord dan memilih untuk reset kembali. Dan Pai akan kembali lagi ke Lane of Dawn. Dan kali ini tim fight-nya akan adil 5 dengan 5. Yes, dan kali ini Onyx bahkan mereka yang lebih unggul dari segi network dengan perbandingan 2000 di tangan Onyx. Tapi harus berhati-hati, ingat 3 Purify di tangan Alter Ego. Sementara Albert akan coba tarik ulur terlebih dahulu dengan adanya satu buah Battle Mirror Rematch. Dan di sisi lain, ingat permainan
cutting yang akan dilakukan oleh Mixlane ini akan jadi kunci penting juga. Gimana distraction yang dibikin sama Onyx ini berjalan biar pemain-pemain Alter Ego mereka nggak terlalu kehilangan objektif dari segi minimapnya. Karena posisi dari seorang Boots akan melakukan pemotongan minion di area bawah. Informasi telah didapatkan. Gak ada Purify yang dipegang sama Pai. Tapi Kiboy Consult Gaming telah terjadi. Mencoba untuk mencari ke arah belakang sana. Mencoba untuk menarik satu. Tapi nampaknya gak berhasil. Mancing money yang dia berikan belum benar-benar berhasil. Kalau bisa kita lihat persentase Kiboy di game kali ini cukup rendah, Profesor. Ya, tapi kalau kita melihat bahkan efek bola salju snowball efeknya berjalan dengan manis. Dan bahkan Alter Ego ingin membuktikan kalau prediksi para caster semua salah. Dengan adanya sebuah mid lane yang didorong, para pasukan Oni mencoba untuk bertahan. Gagal mendapatkan Rafem. Berbaik gaming safety, menuju ke arah belakang. Kairi tidak bisa bertahan. Dan bahkan di depan sana, Pestur yang pecah tidak bisa diselamatkan kembali. Kiboy hanya tetap bisa bertahan dan Sally Boy too strong. Sally Boy mungkin Kairi level 15 tapi Sally Boy nggak bisa dimakan, nggak bisa ditunggangi. Sally Boy harus mundur karena kalau Sally Boy termakan dia akan menjadi bahaya. Coba fokus ke arah belakang, masih ada Mortal Coil dan dijemput. Iron Hook yang tidak mancing mania mata dan boom! Surprise attack, Savage Gaming coba terjadi. Mundur ke arah belakang dan reset. Mereka nggak mau di-invite lebih lanjut lagi Momochan. Ini damage dari Nino dengan range damage-nya benar-benar sakit banget. Bahkan Boots gak bisa dapetin momentum untuk membalikin keadaan untuk Onyx. Sementara sekarang pemain-pemain dari Alter Ego mereka udah stack berlima dengan item yang mereka udah dapatkan. Dengan satu buah mungkin Demon Hunter sudah Tidak ada takeover dari seorang Sans. Dan bahkan para pasukan dari Onyx mereka harus mundur. Mau tidak mau mereka harus coba mundur karena kalau mereka terlalu memaksakan mereka akan bisa di one strike push. Sudah pasti. Ini dia. Winning condition yang terbuka bagi Alter Ego. Mereka punya Lord, mereka punya super minion. Mereka tinggal memanfaatkan bagaimana power push mereka dengan kehadiran dari Martis, Sally Boy. Tinggal dibadanin, belum ready ya kan. Ultimate dari Florinnya udah siap juga. Nino, apakah dia mampu untuk mendeliver damage sebanyak mungkin? Tapi lihat Console Gaming telah diperlihatkan di depan sana. Mundur ke arah belakang, ternyata terdeteksi oleh seorang RKT. Mencoba untuk bertahan dengan adanya Clear Minion, tapi mancing manianya masih gagal. Iron Hook yang diberikan. Menuju ke arah depan Kairi. Harus respect dengan damage dari Udil. Nino merasa beruntung Kairi. No Kairi, no party. Membuat para pasukan dari Alter Ego mereka mendominasi penuh dari wave 3 lane yang berbeda. Albert mencoba untuk mempertahankan base-nya. Blending 2 dari Albert mampu gak mempertahankan, tapi ternyata Sally Boy terperangkap. Immortality tidak pecah. Mencoba dijemput dan hilang. Sally Boy dari Boy. Dia langsung ke sana. Nino masih bertahan. Tapi nampaknya gagal. Mencoba untuk men-take down Nino dan malah dibalikan kembali keadaannya Nino. Menuju ke arah pin. Bus harus hilang. Satu persatu tumbang. Wave-nya masih masuk. Double kill from Nino. Dan lihat Albert di sana berhasil mencatat dari seorang Nino. Tidak ada yang bisa menuju ke arah base. Tidak mungkin bisa di-all-in. Tapi nampaknya Alter Ego terlalu memaksakan apa yang dimilikinya. Kali kembali ke dalam dan bahkan hilang tulang. Ini Pacana. Tugas sama yang kejebur God. RKT seorang diri. One last man standing. terlalu memaksakan dari Alter Ego sampai satu persatu tumbang. Dan permainan impulsif seperti apa yang dibawakan sama Albert, tarik ulur dengan Metal Mirror Image. Dan sekarang akan dilakukan straight push-nya. Dejavu kembali terjadi. Albert save the day. Albert berdua tulah. Albert kembali menjadi trauma yang berat untuk Alter Ego. Tapi ini nggak bisa di straight push karena Nino udah back. Untuk sekarang, Alter Ego mereka harus lebih berhati-hati ketika menginjak high ground dari Onyx. Karena Onyx sangat kuat sekali untuk berbicara defense. Tadi Lord di tangan dari Alter Ego, sekarang mungkin akan berbeda cerita. Wah, bersakit banget. Masih berani untuk coba di-poking, Console Gaming terlalu terjadi. Dapatkan Rafael! Bersama dengan Kairi dia bisa tahu besar. Nino terlalu offset, tidak masalah ada pun. Leketan dikeluarkan, Nino win of nature-nya udah tidak ada. Ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup mahal untuk seorang Albert. No win of nature dan trauma berat untuk Alter Ego. History berulang, sejarah berulang. Dari season 6, Dari season 6 dan kita di season 12. kembali lagi. 6 season berlalu, tapi ternyata trauma itu akan coba datang kembali. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk mendorong base sedikit demi sedikit. Menuju ke arah seorang Nino, masih ada Haskell, tapi di depan sana, Kiboy masih mendapatkan Sally Boy. Tidak bakal coba di-all-in, di belakang sana ada San. Dan nampaknya San gagal mendapatkan Nino, bakal di-all-in Rafael! Ini bencana! Lagi permainan cepat Albert